Bersama gue Indra Kunang di sini. Dan juga barengan Udit. Masih di podcast Bocah Tua Ngemeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat ya semua ini? Alhamdulillah. Wah, kalau kami apapun terjadi harus sehat yang utama. Iya, Kan? karena ya kita pasti mengisi kegiatan kita sehari-hari di masa pandemi ini. Betul. Ya nyari apa ya, aktivitas lah. Aktivitas apapun yang nggak ada pun Apapun. diada-adain. Diada-adain ya kan, meskipun gue cuma rebahan tapi gue postingnya mah lagi ngelakuin apa Ya. gitu, ngelakuin apa. Karena kan memang saat ini banyak banget hal yang sebenarnya bisa dilakuin, Wak. Sebenarnya ya. Yes. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya kondisi itu akhirnya terbatasi. Betul. Betul. Iya, dibanding sama zaman dulu lah, Wah ya. Kita kan Betul. bebas tuh kita mau ngapain, mau jalan-jalan, mau nongkrong, Betul. memang ya enak aja bebas. Cuman kan sekarang memang terbatas gitu. Dan akhirnya apapun kebahagiaan itu kita ciptakan dengan cara apapun gitu. Betul ya. Apa ya intinya kayak lu nyari hobi lah, Wak. Ya. Ya Cuma kan? memang nah ini kalau ngomongin hobi nih, Wah, kalau ngomongin hobi terus terang akhirnya ada batasan kalau buat gua. Oke. Karena kan hobi gua kan minum. Karena cuaca Iya, lagi panas. Iya, kita nggak bisa dehidrasi. Nggak bisa kan? dehidrasi, belakang Iya. cuaca kan panas banget di Bandung kan. Ya, lu gak ada kan yang nggak nyangka. puasa kan. Betul, makanya kan minum. Cuma kan kadang-kadang kita kan pengen nyari es teh manis di mana gitu kan. Pengen nyari obat batuk Betul. gitu kan. Kadang obat batuk ya yang bikin pusing malah Yang bikin gitu pusing gitu kan. Karena udah minum obat batuk masih terus aja batuk-batuk gitu kan. Pusing nih. Pusing jadinya kan gitu. Nah, gini, Wak. Kenapa tadi gue bilang ada batasan? Karena mungkin kan di generasi milenial ini dan gue juga mau tidak mau terjun di periode itu, tempat nongkrong ini kan mutlak. Yes, pasti. Iya kan? Akhirnya ada beberapa hobi gue yang demen nongkrong itu juga akhirnya terbatasi. Iya. Terbatasi oleh jam, Terbatasi gitu kan. oleh Jarak, aturan, kayak mesti jaga jarak. Asalnya ngomong bisa pelan-pelan, sekarang mesti teriak-teriak gitu kan. Emang kenapa? Maksudnya lagi pelan-pelan terus teriak-teriak? Iya, karena pengaruh obat batuk tadi, Wak, gitu kan. Karena pengaruh obat batuk tadi. Gak apa-apa, asalkan jangan dari misalkan diem tiba-tiba ngedesah gitu kan. Nah, itu jangan. Maksudnya kan mungkin lagi diem tiba-tiba kecubit apa gitu kan. Aduh, gitu. Karena kan malu diliatin orang, Wak. Enak. Betul, gitu. Tapi kalau misalkan gue tanya nih, Wak, lu sendiri selama ini apa ya? Ada kegiatan nggak sih yang bisa lo bilang sebagai ini hobi gua loh, ini hobi gua loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau saat ini dengan di umur gua saat ini nih, Wak, ini sangat memprihatinkan. Kita kan 25 ya. 25. Yes. Ya. Anjing. Jadi kenapa gue bilang memprihatinkan? Karena mau tidak mau saat ini dengan status kita sudah berkeluarga, akhirnya tersendat, Wak, hobi-hobi kami, Wak. Apalagi kita cowok kan cowok-cowok bener cowok nih. Ih, laki banget. Yuk. Gerah nih rambut kepanjangan. Iya. Karena memang kalau misalkan gue lihat juga hobi lu bisa dibagi dua ya, Wak. Betul. Ada hobi yang memang ngabisin uang atau lu perlu keluarin uang banyak, dan juga ada hobi yang memang lu nggak keluarin uang banyak. Betul. Gitu kan. Karena kan gini, pada prinsipnya ya, kalau buat gua hobi itu dulu ada semacam istilah. Namanya hobi itu pasti mahal. Iya. Tapi ternyata tidak juga gitu loh. Tergantung lu menyikapi hobi lu tuh hobi yang seperti apa nih gitu kan. Yes, kayak misalkan hobi mahal, lu ngoleksi mobil-mobil sport. Yes. Iya kan. Nah, hobi mahal. Gua ada, Wak, dan sampai sekarang masih gua simpan. Apa tuh? Gua ngoleksi jersey bola. Jersey bola. Dan kalau untuk beberapa supporter bola yang bener-bener katakanlah dia tuh die hard gitu, kadang-kadang kan segala macam merchandise, apalagi jersey itu kan menjadi suatu hal yang mutlak, Wak. Betul. Dan keharusan. Dan jersey bola ini semakin tua, semakin jersey ini digunakan periode lama, harganya akan lebih mahal. Oh gitu ya. Betul. Sekarang gini, kalau misal lu ke Adidas di Pascal atau mungkin di PVJ gitu ya. Iya. Itu sekarang tuh nggak salah kisaran 900 sekian. Untuk yang saat ini ya, lagi kurang ya. Lagi yang saat ini misalnya gua kan MU banget gitu kan. Nah, itu kalau gua beli ke Adidasnya tuh sekitar sejutaan. Tapi kalau gua bicara jersey MU yang tahun 92, apalagi yang punya momen-momen hebat saat itu, itu bisa puluhan. Anjing ya. Ya, itu maksudnya mahal buat jadi gua. collectible ya. Betul. Collectible. Terus kedua, dulu jersey gua mahal gua dan akhirnya gua tinggalin adalah koleksi Hot Toys.
Iya itu banyak tuh sekarang tuh kan. Action Naik figure. lagi Betul, kan. mulai naik lagi. Itu juga mahal, Wak. Itu Iya, kalau iya. gue ikutin mah gue bangkar. Iya, karena considering kan memang banyak yang harus dinafkahi kan. Betul. Dan akhirnya gue korbankan yang Hot Toys itu gue jualin. Kalau jersey gak gue jualin. Kalau gue nih Wak ya, Nah gue lebih milih ke hobi yang memang gue tidak perlu mengeluarkan uang. At least gue tidak mengeluarkan uang banyak. Oke, apa yang lo lakukan? Olahraga. Oh benar, Ya kan? benar. Ya oke, memang dia juga ngeluarin duit, tapi gue olahraganya tuh yang minimal nggak terlalu banyak keluar uang. Gue jogging. Oh iya, belakangan lu emang jogging banget ya. Gue jogging banget. Lu ya bahkan kan? sampai dulu beberapa waktu lalu lu jalan-jalan ada kesempatan liburan ke Jogja pun lu juga sempatkan buat jogging ya. Iya, jadi hitungannya gini Wak, kalau misalkan lu udah doyan kayak begitu, lu keluar kota lu bawa. Oh benar. Ya kan? Nah, cuman itu maksud gue tidak mengeluarkan uang banyak karena cuman untuk sepatu mungkin sama ya jersey juga, maksudnya baju olahraga segala macam. That's it. Udah. Dan yang satu lu punya lu bisa gunakan dan lu nggak perlu beli gitu kan. Nggak perlu beli, betul. Ya, dan itu masih nyaman, masih layak digunakan, masih bisa lu pakai gitu kan. Masih bisa dipakai ya lama lah. Karena memang kalau misalkan lu lihat sendiri gitu, ada hobi-hobi yang memang masuknya lu bisa kerjain sendiri atau lu lakuin sendiri. Tapi satu dulu nih, gue penasaran sama lu. Soalnya lu nih sebenarnya punya satu hobi lagi yang mengeluarkan effort biaya banyak loh. Apa tuh, Wak? Sneakers lu kan? Iya. Gue Jordan banget loh Indra ini loh. Bisa dilihat dari artworknya bocah tongeng yang awal-awal tuh. Iya. Jadi kan? Gini, aduh gue nggak enak sih mau cerita gitu ya. Aduh. Jadi gini Wak, itu juga termasuk hobi yang gue korbankan. Akhirnya hobi yang gue korbankan karena ya satu dan dua hal gue dilarang sama bini gue karena masih banyak hal-hal yang penting lain lah ya. Cicilan rumah. Tolong ya ini KPR rumah bisa nggak sih turun nih anjing nih. Ya itu termasuk hobi yang gue tinggalin Wak. Jadi ya udah gue masih karena ya gue sukanya olahraga ya gue tetap ngelakuin olahraga itu. Dan itu bisa dilakukan dengan sendiri ya. Betul, kayak tadi gue bilang kan ada hobi-hobi yang bisa kita lakuin sendiri. Ada hobi yang bisa kita lakuin bareng komunitas. Kayak misalkan lu juga nge-vape kan Wak? Betul. Pasti ada komunitasnya tuh. Betul, kalau bola nonton bareng gitu kan segala macam. Dan juga ada memang aktivitas hobi yang lu lakuin sama pasangan lu sendiri. Ada, terutama aktivitas malam Jumat. Betul. Ya. Misalkan ya lu datang ke pengajian. Misalnya gitu. Atau pengen ngopi-ngopinya pengen malam Jumat kan malam bisa. Jumat. Nggak perlu harus yang nggak perlu yang sifatnya terlalu private kan enggak gitu kan. Tapi kalau yang private juga bisa sih. Bisa. Ya maksudnya lu jalan-jalan lebih sendiri lebih bagus ya. Iya, jalan-jalan berdua di mobil private kan. Nah, cuman tiba-tiba nih si ceweknya kok kepalanya hilang. Kemana? Karena ada barang yang jatuh. Ada yang jatuh. Atau gitu. Mungkin si ceweknya si senderannya diturunin buat tidur. Hilang kepalanya. Atau kadang-kadang pasangannya yang ceweknya tangan kanannya kok gerak-gerak. Kenapa tuh? Karena gatel lututnya, minta tolong. Kan kita lagi nyetir kan digaruknya tolong gatelin lututnya gatel. Karena konsen kan nih nyetir. Betul. Kan nggak semua. Emang rusak ya kadang-kadang. Asli. Itu termasuk hobi yang membahayakan tuh, Pak. Itu termasuk hobi yang membahayakan kalau menurut gua. Ya. Karena terlebih misalkan lu melakukan hal tersebut bukan sama yang sah. Yang sah, betul. Ya kan? Maksudnya sama warga ilegal. Ya, gitu. Lu jalan-jalan kan sama warga ilegal. Emang sah yuk kan gitu. Tiba-tiba kena razia, lu nggak bawa SIM nggak sah. Betul, maksudnya ke sana. Iya. Tapi kalau misalkan gue lihat nih, Wak, atau gue bilang lah ya, menurut gue nih, ada beberapa memang hobi yang memang membahayakan. Extreme sport, ya kan? Tapi memang itu yang membuat kalau misalkan orang yang ngelakuinnya sih bilang, oh ini gue jadi hidup banget nih. Ya karena mungkin passion dia di situ. Passion dia di situ. Kalau dia nggak celaka, belum mati, belum gue banget. Lu mati mau udah mati anjing, udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Kayak misalkan lu bungee jumping, skydiving, ya kan, scuba diving, lu sama hiu. Nah, ya itu kan? Atau sama buaya, ya darat, sama bejo. Si bejo kan buaya. Oh iya. Buaya. Iya, dia kan memang apa ya, senang kulit buaya. Senang kulit buaya. Dia kan punya sepatu dari kulit buaya kayak gitu-gitu maksudnya. Iya. Dan juga ada yang menurut gua itu si hobi yang memang membahayakan untuk kelanggengan. Kelanggengan dalam
berhubungan dengan pasangan. Ini penting dibahas. Ya kan? Ini penting. Mungkin ya gue juga yakin lu juga ada pengalaman lah, Wak. Pasti teman-teman yang nggak dengerin Bocah Tua Ngemeng ini juga ada pengalaman demikian. Karena mungkin gini, terlepas lu sudah berkeluarga atau belum, ataupun punya pasangan, pasti lu akan punya batasan dalam memenuhi hobi lu tersebut. Betul. Apalagi yang udah berkeluarga. Yes. Kadang-kadang hasrat lu untuk memiliki suatu barang dan apalagi misalnya hal itu berkaitan dengan hobi lu, akhirnya lu lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Oke, gua stop di sana. Barang kan? Yes. Oke, bukan manusia kan? Bukan. Oke, ya karena gua takutnya ya lu ngoleksi manusia, lu mau ngapain, mau ngejual gitu apa gimana? Kan human trafficking. Human trafficking, nggak enak. Betul. Ya kan, betul. Kesana. Jadi kayak ada pengalaman gue. Nah, ini penting. Ini kita udah ngebahas telanjang-telanjang kayak gini. Penting ini. Karena gini, Wak. Lu kalau misalkan masuk ke kategori ini membahayakan kelanggengan rumah tangga. Gue ada cerita gitu kan. Dimana bukan cuman gue. Ada beberapa teman gue juga sama. Ketika lu sudah berkeluarga, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Seperti tadi gue bilang kan. Lu punya hobi, lu koleksi sesuatu. Nah, tapi lu masih pengen ngelakuin kan. Lu lakukan secara diam-diam dan lu pasti misalkan lu beli sepatu online deh, Wak. Lu kirimnya pasti nggak akan ke rumah, Wak. Ke kantor, ke teman, rumah temen, atau rumah ke pasangan yang lain. Maksudnya pasangan teman kita. Pasangan teman kita gitu, yang lain, Wak. Betul. Gak enak kan. Betul, gitu. Karena kalau misalnya bukan pasangan teman, nanti dia minta jatah juga. Maksudnya diberi barang juga. Dia minta diberi barang juga gitu. Iya. Bukan jatah ini kan. Iya. Hai. Lu ada nggak, Wak, kayak gitu? Karena kalau gue sih itu kejadian sama gue, beberapa temen gue yang memang masih doyan sneakers segala macam, atau misalnya lu gadget yang apalah gitu. Iya. Sebenarnya beruntunglah lu dengan masih bisa peluang melakukan hal itu. Yes. Karena kalau gue udah nggak punya space banget, Wak. Apa? Karena istri gue merangkap sebagai direktur keuangan. Jadi ya sudah gitu loh. Maksudnya lu jangan sok-sok apa ya, melakukan manuver membeli sebuah barang tanpa diketahui oleh dia. Karena pasti loh kok ini ada barang nggak ada proposal. Nah, kan harus pengajuan dulu, Wak. Makanya kebayang kalau misalnya gue punya hobi yang lebih ekstrim tuh. Such as misalnya hobi pijat. Anjing. Maksudnya kan gua kan namanya umur udah segini, kan kadang kan punggung gua kan tonggong ini kan udah rapuh, Wak. Rentan. Maksudnya itu kan. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba ada tagihan nih. Kok dari mana nih? Gitu kan, panti pijat mana nih? Ya, gua bilang, Mas, ini kan tunanetra gitu. Tunanetranya kok tempatnya kok ada glitter gitu sih? Kebetulan tunanetranya lagi ada 17-an. Ada 17-an. Ya, betul. Gitu. Kayak misalkan tiba-tiba kita punya hobi datang stroke. Ini apa nih kok tagihannya dari tempat karaoke. Nah, ya kan? Padahal kan kita emang latihan nyanyi karena kan di kantor lagi ada acara betul. Kan karena ada stroke-nya. Ini punya teman gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue sudah tidak seberuntung itu gitu untuk melakukan manuver membeli barang yang akhirnya gue misalnya beli barang online atau beli barang yang bisa gue belinya dilimpahkan ke tempat lain. Karena gue udah nggak bisa. Karena direktur keuangan merangkap istri itu udah kiamat. Kiamat loh, udah mau gimana lagi? Nggak ada lah, bisa kan tiba-tiba diam-diam. Ya udahlah gue beli dulu gitu. Bayarnya nggak usah ketahuan, nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah mutlak. Semuanya harus pengajuan. Tapi ini, Wak, ya. Menurut lu gitu, sebagai kita laki-laki, lu butuh nggak sih hobi? Butuh. Sangat. Karena terus terang laki-laki ini diciptakan liar. Gue setuju. Lu nggak ada laki-laki kalem tuh nggak ada gitu loh. Kalau ada yang kalem ya berarti bukan laki-laki. Bukan laki-laki gitu kayak kita gitu ya. Nggak kayak kita. Kalau kita kan dinamis. Kita fleksibel. Kalau kita gimana tempat lah kita. Gimana kan? Tempat? Ibaratnya air, Wak. Kalau kita kan begitu. Dan sebegitu krusialnya loh hobi ini, Wak. Asli. Akhirnya mau nggak mau untuk orang kayak gua dengan tipikal rumah tangga kayak gua, akhirnya gua sampaikan itu sama bini gua. Maksudnya kayak dengan sekian banyaknya aktivitas gua sehari-hari, gua itu kan cukup banyak menyita energi dan tenaga gua. Betul. Tenaga, pikiran, dan gua butuh sesuatu untuk nge-recharge, betul, refresh. Dan akhirnya gue ngomong sama bini gue kalau dalam seminggu ataupun sebulan 2 kali butuh pijat. Gue bukan. Kalau pijat sebenarnya seminggu sekali, Wak. Seminggu sekali. Asal nggak ketahuan aja. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu kepelitak di mana. Iya, nggak ketahuannya situ kan maksudnya. Tapi gue kalau dalam hal ini gue ngomong bini gue minimal sebulan sekali atau 2 kali gue butuh ke tempat minum.
Yes. Gitu. Ya karena kan haus. Cuaca Bandung lagi panas. Iya, karena memang kalau gue sendiri nih, Wak ya. Gue berpikir juga ini penting gitu. Sebagai seorang laki-laki, kita punya hobi. Kenapa? Biar lu tetap waras, Wak. Betul. Ya kan? Di tengah kondisi pandemi gini, dengan kita nggak gila aja udah uyuhan. Waduh. Lu asli. Gila lu. Ya kan? Lu harus nyari sesuatu deh biar lu nggak gila itu. Either lu mau minum ya kan, either lu mau ngisep apa gitu. Iya. Ngisep apa oil-oilan yang karena kan kita umur segini kan udah rentan, Wak. Udah rentan ya kan. Ada yang dibakar lah apa. Betul. Dupanya itu loh apa fuse apa iya, tuh? diffuser kayak begitu. Ya, pasti bukan harus lah menurut gua, karena kalau misalkan lu nggak gitu mah lu gila. Betul gila. Betul. Dan menurut gua ya sepengetahuan gue lah ya, nggak ada orang yang ngelakuin sesuatu itu tanpa dia bilang ini bukan hobi gue, ya kan? Pasti itu dia nyaris tidak mungkin. Nggak mungkin. Pasti lu ngelakuin itu karena itu hobi lu dan ya lu kan? ada passion di situ. Lu ada passion di sana. Karena nggak mungkin sekonyong-konyong lu melakukan hal itu tanpa lu ketahui latar belakangnya gitu kan. Kecuali misalkan ya beda ya, kalau beda tahun pasti kita beda hobi. Kayak zaman SMP mungkin lu hobinya di kamar sendirian, naik ke SMA hobinya menaklukkan karena ya mesti mencari secara biologis. Betul. Maksudnya kan mungkin kita SMA kan badan lagi bagus-bagusnya, kita olahraga biologis olahraga. Betul kayak begitu. Kalau udah kuliah, udah kerja kan kita nyarinya memang yang sama-sama suka aja, sama-sama suka untuk gitu. Rekan bisnis itu karena kan biasanya kuliah kan kita sudah mulai terbuka nih pola pemikiran industrinya kan gitu loh. Seranjing. Tapi hal ini juga sah dilakukan oleh pasangan kita ya. Iya. Cuma kalau memang pada prinsipnya wanita lebih konsumtif. Pasti. Karena kalau wanita sebaliknya, Wak. Wanita itu bisa membeli apapun yang sebenarnya mereka tidak tahu latar belakangnya. Yes. Karena sangat asalkan konsumtif. Misalkan ini si dia nih pakai nih, gue mau. Ini lucu. Punya nih, gue mau. Lihat apa? Ini lucu. Iya. Mau. Yang penting ada dulu aja. Yes. Gitu. Kayak gue juga sekarang gitu, Wak. Gue jalan gitu kan. Gue liat yang cantik. Gue mau. Maksudnya gue mau ngajak dia buat bisnis. Ngajak gue bisnis karena bisa membantu dalam gue memasarkan produk perusahaan gue. Betul. Gitu. Nggak macam-macam. Ya, kayaknya ini cocok nih buat masuk ke podcast gue. Gitu, ya, itu salah satunya. Tipe ya Dinar Candy. Gitu. Waduh. Kan? Waduh. Jadi gitu sih, Wak ya. Kalau menurut gue memang kalau kita tarik nih di obrolan tadi gitu. Hobi itu membuat kita menjadi lebih waras. Lu setuju nggak sih? Sangat setuju. Iya. Sangat. Hobi membuat kita waras, asalkan memang ya aman tadi. Ya, dan lu tahu takaran ya. Lu tahu takaran. Karena ibaratnya ya, gua di sini tidak menjustifikasi semua orang rata ya. Yes. Tidak mau gua rata. Tapi ketika memang lu punya kemampuan, ada bijaknya juga lu bisa memilih dan memilah mana hal yang bisa lu beli. Betul. Gitu kan, memang jangan sampai lu ngutamain hobi tapi cicilan rumah lu gak kebayar. Itu repot. Ya kan? Kayak dan begitu. ada satu istilah, Wak. Okay. Kalau dalam menyikapi mengenai hobi ini. Apa tuh? Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Anjing, gue setuju. Itu penting loh. Karena kalau misalkan lu menyesal tidak membeli, lu kepikiran sampai kapanpun. Pikiran, hayang bisa nih, pengen banget. Dan lu gak ngebeli. Tapi kalau udah kebeli, gini ya udah. Ya kan, makanya gitu. Kayak tadi gue bilang kalau gue liat cewek cantik, gue pengen nih. Ya kan, kayak gue cobain nih. Makanannya mungkin saat itu kan dia lagi betul, dia jualan keripik atau jualan apa gitu. Jualan seblak. Seblaknya asem. Iya. Itu sih ya menurut gua, ini buat yang lagi dengerin bocah tua ngemeng. Okay. Di masa pandemi ini stay aktif, tetap cari kegiatan lah, cari hobi baru kalau misalnya lu bisa gitu. Ya, apapun itu, tapi dengan yang tidak terlalu melibatkan banyak resiko ya. Betul. Resikonya resiko kesehatan, dan resiko rumah tangga. Keamanan yang penting. Yang penting main bersih lah. Main bersih, pakai pengaman. Ya kan? Maksudnya seatbelt, connect mobil gitu loh. Kenapa sih? Jangan mikir aneh-aneh kalau dengerin kita gitu ya. Kita tuh orangnya positif. Kita selalu positif gitu loh. Karena kalau mau harus dibikin negatif ya kita tinggal cari acara aja gimana. Cari negatif aja. Cuman kan kalau ada negatif dua jadi positif. Nah, ya kan? Itu penting. Garis 2. Jangan. Kalau misalnya umpamanya lu lagi membaca suatu hal yang ada di garis bawahnya cuma satu aja, jangan dua-dua gitu loh. Gua angkat tangan anjing.
kali ini susah ya gitu. Susah. Ya kali ini susah ya. Gue nggak bisa. Udah 3 kali pertemuan yang ini susah loh. Susah. Oke, itu Dianto Udit. Oke, Indra Kunang. Terima kasih buat nemenin episode kali ini. Ya, buat teman-teman Bocoto Ngemeng juga yang lagi dengerin, tetap sehat, tetap aman, dan berbahagia. Sampai jumpa di episode lagi nanti bersama gue dan Udit di podcast Bocah Tua Ngemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.